Cantika Express merupakan kapal kecil yang bergerak dengan kecepatan di atas rata-rata untuk kapal seukuran kayak gini cuy. Walaupun kecil, kapal ini mampu menghadirkan pengalaman yang tak akan terlupakan dan sangat memuaskan. Maka tidak heran kalau kapal ini sering disebut si kecil-kecil cabai rawit, Pak. Dan di video kali ini kita akan bersama-sama mereview kapal cepat ini kawan. Dan kalau ada yang kurang dari saya, kalian boleh tambahkan di kolom komentar ya kawan-kawan, karena di sini kita sama-sama belajar cuy. Jadi sekarang ini saya sedang berada di Pelabuhan Banabungi, Kabupaten Pasarwajo, dan tujuan saya datang kemari untuk mengantar 2 orang penumpang dari kapal Cantika ini kawan-kawan. Untuk waktu tempuh perjalanan dari kota Bau-Bau ke pelabuhan ini memakan waktu hingga 1 jam lebih dengan kecepatan 30-40 km per jam. Jadi jarak antara kota Bau-Bau dengan pelabuhan ini kurang lebih 50 km. Jadi kapal Cantika ini beroperasi khusus untuk rute pelayaran Bau-Bau Wanci atau sebaliknya. Dan di luar sana masih banyak juga kapal-kapal Cantika lain yang beroperasi khusus untuk rute pelayaran antar daerah tertentu juga Pak. Karena kapal Cantika ini merupakan kapal milik perusahaan kawan. Dengan begitu unit dari kapal Cantika ini banyak sekali cuy, dan tersebar di berbagai penjuru daerah di Indonesia. Walaupun sebenarnya ada juga kapal-kapal lain yang beroperasi di jalur pelayaran Bau-Bau Wanci ini cuy. Akan tetapi kebanyakan orang ingin berlayar dari kota Bau-Bau menuju Wanci ini lebih memilih kapal Cantika. Maka tidak heran kalau mereka rela jauh-jauh dari Bau-Bau menuju Pasarwajo cuy. Hal ini dikarenakan kapal Cantika ini spesial Pak. Yang pertama mengacu pada masalah kecepatan dari kapal ini cuy. Dan bukan Cantika namanya kalau nggak cepat. Jadi dengan begitu waktu kita nggak banyak terbuang hanya untuk berada di dalam kapal. Yang kedua masalah ketepatan. Tidak hanya cepat, kapal ini juga selalu tepat waktu sesuai jadwal. Makanya orang-orang banyak yang senang dengan kapal ini cuy. Dan di kapal ini semua penumpang memiliki kedudukan yang sama cuy. Dan duduk dalam satu tempat yang sama tanpa memandang bulu karena gak ada ruangan kelas atas ataupun bawah di sini. Semua duduk sama rata dalam kelas yang sama. Dan terakhir satu hal yang harus diingat dari kapal ini, kalau penumpangnya itu bayi atau balita itu gak dipungut biaya sama sekali cuy. Dan tentu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Apa kelemahan dari kapal ini? Yang pertama, kapal ini memiliki ukuran yang kecil Pak. Akibatnya volume penumpang juga ikut terbatas dan kita juga memiliki keterbatasan dalam bergerak. Untungnya hal ini diimbangi dengan waktu tempuh perjalanan kapal yang cepat ini cuy. Dan terakhir ada pada masalah harga tiket dari kapal ini yang lebih sedikit mahal dibandingkan kapal-kapal sejenis Pak. Dan saya kira ini sesuai dengan kualitas pengalaman yang akan kita dapatkan saat menaiki kapal ini Pak. Dan ada baiknya kalau kalian rasakan sendiri pengalaman menaiki kapal ini Pak. Hitung-hitung liburan ke Wakatobi.